Shalom saudara, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berilah hikmat buat kami semua agar kami bisa mengerti apa yang menjadi isi dari renungan firman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema renungan kali ini adalah mengapa Yesus harus bangkit? Itu mungkin jadi suatu pertanyaan penting yang perlu kita kaji. Mengapa Yesus harus bangkit? Bukankah kebangkitan itu adalah sesuatu yang di luar nalar kita sebagai seorang manusia? Ada kebangkitan setelah kematian. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah upah dosa adalah maut. Kita lihat di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah itu maut? Itu mungkin jadi satu pertanyaan penting buat kita. Apakah maut itu hanya sebatas dari kematian fisik yang kita alami sebagai seorang manusia? Arti maut memiliki 3 arti yang penting di sini. Hal yang pertama, maut adalah kematian rohani, yaitu putusnya hubungan antara Allah dengan manusia. Kedua, kematian fisik. Kematian fisik artinya terpisahnya antara tubuh dan roh. Itu yang kita alami sebagai manusia. Yang ketiga, yang terakhir adalah kematian kedua. Arti maut sebagai kematian kedua ini adalah hukuman kekal di dalam lautan api. Istilah kematian kedua ini bisa kita lihat di Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kematian kedua itu adalah penghukuman kekal, di mana ada lautan api sebagai hukumannya. Untuk lebih memperjelasnya kita lihat perjalanan jiwa manusia setelah kematian fisik. Menurut Alkitab, perjalanan jiwa manusia setelah kematian fisik, untuk orang yang percaya, rohnya akan diam bersama Kristus. Kita lihat di Lukas 23 ayat 43. Ini perkataan Kristus kepada penjahat yang berada di sebelahnya sewaktu dia disalib. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di sini kita lihat orang yang percaya, rohnya akan diam bersama Kristus di Firdaus. Rohnya, kita tekankan di sini adalah rohnya akan diam bersama Kristus di Firdaus. Beda dengan orang yang tidak percaya, rohnya ada di tempat siksaan. Kita lihat di Lukas 16 ayat 23. Kita tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Di perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, di sini terlihat orang yang tidak percaya, orang kaya ini
setelah kematian dia mengalami siksaan. Siksaan, dia mengalami kesakitan di dalam nyala api. Terlihat di sini ada satu siksaan di dalam nyala api. Kita lihat, kita tekankan di sini bahwa rohnya yang berada di tempat siksaan tersebut. Nah, setelah perjalanan jiwa, setelah kematian fisik, di Alkitab disebutkan akan ada yang disebut dengan kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh ini akan terjadi sebelum penghakiman terakhir. Semua orang yang telah mati akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kebangkitan. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kita lihat di sini, sebelum penghakiman terakhir, semua orang akan dibangkitkan. Orang yang telah mati akan dibangkitkan. Orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya sekalipun, semuanya akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Di sini kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 51. Orang yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang sama seperti Kristus waktu dibangkitkan. Tubuh yang tidak dapat binasa. Untuk orang yang percaya, kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 51 ini, akan diangkat. Ada yang disebut dengan rapture di sini. Sedangkan orang yang tidak percaya akan ditinggal dan mengalami penghakiman terakhir. Jadi di sini kita lihat bahwa sebelum penghakiman terakhir itu akan ada yang namanya kebangkitan tubuh. Terus bagaimana sesudah itu? Sesudah dibangkitkan, kebangkitan tubuh orang percaya, dia akan dibangkitkan untuk hidup kekal bersama Allah di Yerusalem baru. Kita tekankan di sini adalah adanya hidup yang kekal bersama dengan Allah. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Satu kerinduan buat kita. Tidak ada penghalang persekutuan antara Allah dengan manusia di sini. Setiap orang yang percaya dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan untuk hidup kekal selamanya bersama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Kota yang kudus. Kota yang turun dari surga. Itu kita lihat di Wahyu 21 ini. Orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan adalah orang yang percaya, orang yang dibangkitkan untuk hidup kekal bersama dengan Allah.
Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kitab kehidupan adalah suatu kitab yang berisi daftar orang yang menjadi pilihan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kitab itulah yang menjadi acuan kasih karunia Allah kepada orang yang diselamatkan, orang-orang yang akhirnya akan hidup kekal bersama dengan Allah di Yerusalem baru. Itu kebangkitan tubuh orang yang percaya. Bagaimana dengan kebangkitan tubuh orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya tadi kan semua juga mengalami kebangkitan tubuh. Orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihakimi. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Semua orang yang telah dibangkitkan, orang-orang yang tidak percaya ini akan dihakimi di dalam penghakiman terakhir, dihakimi menurut perbuatan mereka. Hanya orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupanlah dia yang akan mengalami kekekalan hidup bersama dengan Allah. Di sini kita lihat setelah dihakimi, orang-orang yang tidak percaya ini akan mengalami kematian yang kedua. Di Wahyu 24:14 tadi. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Coba kita bandingkan. Orang yang percaya mengalami kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal berarti orang, dalam hal ini tubuh dan roh yang ada, yang dimiliki oleh orang itu, dia mengalami satu kehidupan yang tidak akan binasa selamanya. Hidup yang kekal. Bandingkan juga dengan kematian yang kedua. Kematian kedua berarti kematian sesudah kematian fisik, dibangkitkan kembali, mengalami kebangkitan, tapi akhirnya dia mengalami kematian, bukan kehidupan, kematian yang kedua. Kematian yang kedua karena apa? Dia mengalami penghukuman. Ada lautan api yang membuat orang menjadi mati. Dalam hal ini ada satu kematian. Tapi kematian di mana orang memiliki tubuh yang tidak dapat binasa. Kematian yang selama-lamanya dalam hal ini. Jadi kematian kedua itu adalah benar-benar tidak ada kesempatan pemulihan hubungan Allah dengan manusia, dan manusia mengalami penghukuman dengan mengalami kematian. Kematian kedua berarti kematian yang selama-lamanya. Karena memiliki tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa. Terus pertanyaannya buat kita, mengapa Yesus harus bangkit? Hal yang penting di sini kita bisa lihat bahwa rencana pemulihan Allah itu melibatkan ciptaan fisik. Kita lihat pertama di Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru
dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Hal yang pertama kita lihat, ada pemulihan ciptaan fisik, yaitu langit dan bumi yang baru. Jadi langit dan bumi yang ada sekarang ini, Tuhan akan pulihkan menjadi langit dan bumi yang baru. Itu yang pertama. Terus kedua, rencana pemulihan Allah mencakup pula pemulihan tubuh manusia lewat kebangkitan tubuh sebelum penghakiman terakhir. Jadi manusia pun mengalami pemulihan. Pemulihan dalam hal ini bukan berarti sekedar roh belaka, tetapi pemulihan tubuh manusia pun akan terjadi lewat kebangkitan tubuh sebelum penghakiman. Jadi kekekalan, kalau kita bisa lihat, hidup yang kekal itu berarti mengacu kepada kehidupan kekal. Dalam hal ini kita lihat tubuh dan roh manusia komplit, bukan berarti cuma sekedar roh belaka, tapi tubuh dan roh setelah kebangkitan tubuh. Itu yang disebut dengan hidup yang kekal, kehidupan kekal setelah kebangkitan tubuh. Hidup selamanya bersekutu dengan Allah. Bandingkan tadi kalau kita bicara tentang orang yang tidak percaya, dia tidak mengalami kehidupan yang kekal, tapi dia mengalami kematian yang kekal. Dalam artian dia mengalami kematian kedua. Ada lautan api yang menjadi penghukuman buat mereka. Terus kita bisa lihat, kita bisa menyimpulkan, Yesus bangkit itu menjadi sebagai yang sulung, atau kita katakan manusia yang pertama yang dipulihkan tubuhnya setelah kematian fisik. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di sini kita lihat bahwa Kristus adalah orang pertama atau manusia yang pertama yang dipulihkan tubuhnya setelah kematian fisik. Hal yang kedua, hal yang penting di sini kita bahwa dengan kebangkitan Kristus berarti membuktikan bahwa maut itu telah dikalahkan. Ada satu jaminan lewat kebangkitan Yesus. 2 Timotius 1 ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita lihat dari perjalanan kehidupan setelah kematian fisik. Dengan kebangkitan Kristus, itu ada satu jamin bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi pilihan Allah itu akan mengalami hal yang sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal. Itu sudah dibuktikan oleh kebangkitan Yesus, yang mungkin kita katakan di luar nalar kita sebagai manusia. Kita melihat manusia itu cuma sebatas hidup terus mengalami kematian fisik. Tapi di sini Tuhan buktikan bahwa lewat dari kematian fisik itu ada satu proses lagi, ada satu kebangkitan, ada tubuh kebangkitan yang dipulihkan, di mana tujuan akhir dari semua itu adalah
hidup yang kekal bersama Allah. Jadi kebangkitan itu menjadi satu bukti bahwa maut itu telah dikalahkan. Tadi maut, kematian kedua itu telah dikalahkan. Tuhan memberikan jaminan bahwa semua orang yang percaya, orang yang menjadi pilihan Allah itu akan mengalami hidup yang kekal. Jadi upah dosa adalah maut. Maut itu pun telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Hal yang ketiga, yang paling penting adalah dengan kebangkitan Yesus berarti membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Atau Yesus adalah Allah itu sendiri. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini terlihat dengan kebangkitannya bahwa Yesus itu adalah Allah. Hanya Allah sendiri yang bisa memulihkan keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hanya dengan Allah sendirilah semua upah atau konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa itu Allah patahkan. Kalau kita lihat dengan kematian Yesus, di mana Yesus menebus kita dari perbudakan dosa, membayar dengan harga darah yang mahal itu. Dilanjutkan dengan kebangkitannya dari kematian itu, membuktikan dia adalah Allah yang berkuasa. Hanya Allah sendirilah yang bisa memulihkan manusia itu. Makanya kalau kita bicara tentang keselamatan, itu benar-benar hanya kasih karunia dari Allah itu sendiri. Ayat terakhir yang menjadi kesimpulan buat kita, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Hal yang penting, yang jadi inti dari renungan kita, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semua kekristenan kita. Kepercayaan kita itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena akhir dari semuanya itu tidak semuanya sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Kita pada akhirnya akan mengalami tadi kematian yang kedua. Kita masih hidup dalam dosa kita. Dosa masih berkuasa dalam hidup kita. Bahkan dosa itu pun, atau konsekuensi dari dosa itu pun akan kita rasakan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, dengan kebangkitan Kristus itu mematahkan semuanya. Dosa, upah dosa itu maut, Tuhan patahkan, Tuhan kalahkan dengan kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Saya cukupkan renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.